Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah atau petunjuk untuk beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun nikmat-nikmat lainnya seperti nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul untuk sama-sama mendengarkan dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala serta taufik darinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan anggota tubuh manusia adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fungsinya masing-masing. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, tangan untuk mengambil sesuatu, kaki untuk melangkah. Masing-masing anggota tubuh memiliki fungsinya. Dan apabila ada satu anggota tubuh yang fungsinya terganggu atau bahkan tidak berfungsi sama sekali, maka anggota tubuh tersebut adalah anggota tubuh yang rusak. Misalnya, apabila mata kita rusak, maka tentu kita nggak bisa ngelihat. Atau ketika telinga kita rusak, berarti kita tidak bisa mendengar. Begitu juga anggota tubuh lainnya, baik itu mulut, hidung, ya, tangan ataupun kaki. Ketika ada anggota tubuh yang rusak, berarti fungsinya terganggu, bahkan ya tidak berfungsi sama sekali. Termasuk juga anggota tubuh
manusia yang apabila dia rusak maka fungsinya akan terganggu atau bahkan tidak berfungsi sama sekali, yaitu hati. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang hati, berarti kita sedang membicarakan anggota tubuh yang paling penting. Kenapa? Karena hati itu adalah merupakan poros, sumber yang apabila hati baik, maka tubuh juga akan ikut baik. Dan kalau hati itu sakit, kalau hati itu rusak, maka tubuh juga akan ikut rusak. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia, ala wa inna fil jasad, sesungguhnya di dalam tubuh manusia, mudghah, ada segumpal apa ibu-ibu? Segumpal daging. Ya, mudghah itu berarti segumpal daging. Segumpal daging ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza salahat salahal jasadu kulluh. Segumpal daging ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia baik, maka akan baik juga seluruh tubuhnya. Ya. Segumpal daging ini ibu-ibu, kalau segumpal daging ini baik, maka akan ikut baik juga seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, sebaliknya, kalau segumpal daging ini rusak, kalau segumpal daging ini berpenyakit, fasada al jasadu kulluh, maka akan ikut rusak juga seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb, dan segumpal daging itu adalah hati. Maka hati adalah merupakan poros dan tolak ukur kebaikan untuk seluruh anggota tubuh yang lain. Dan kalau kita berbicara masalah hati, para ulama menerangkan bahwa al-qalb, hati itu adalah merupakan tempat tumbuh kembangnya keimanan. Ya, hati itu adalah merupakan tempat tumbuh kembangnya keimanan. Yang mana keimanan ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan landasan utama kebaikan yang ada. Keimanan itu adalah landasan keutamaan-keutamaan. Keimanan itu adalah merupakan landasan kebahagiaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, di antaranya di surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya manusia. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi, kecuali siapa ibu-ibu? Orang yang beriman.
orang yang beriman. Illal ladzina amanu. Kemudian siapa lagi? Wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal saleh. Kemudian siapa lagi? Wa tawasau bil haqq, orang-orang yang saling berwasiat dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa berwasiat dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan buat orang-orang yang mau beriman. Dan kebahagiaan itu letaknya di mana, ibu-ibu? Di hati. Ya. Sehingga benar apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa hati adalah merupakan tempat tumbuh kembangnya keimanan. Yang mana sedangkan keimanan itu adalah merupakan apa, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Landasan yang paling utama daripada kebaikan dan kemuliaan hidup seseorang, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, seseorang itu dia akan meraih kemuliaan, seseorang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya, baik di dunia dan di akhirat, karena sebab keimanan dia. Sedangkan iman itu tumbuh kembangnya di mana? Hati. Ya, bayangkan kalau misalnya hati kita rusak, bayangkan kalau misalnya hati kita itu berpenyakit, apakah kita bisa menjadi orang yang beriman? Tentu tidak. Ya, maka sangat penting agar kita senantiasa menjaga hati kita supaya tetap bersih, supaya tetap ya selamat dari berbagai macam kerusakan dan penyakit. Ini pembahasan kita untuk hari ini, yang mana sebenarnya ini berkesinambungan ya dengan tema-tema sebelumnya. Kita tuh sudah belajar tentang tauhid versus syirik beberapa kali pertemuan gitu ya, disambung dengan pembahasan-pembahasan yang lain, dan ini masih berkaitan dengan akidah dan keimanan ya, yaitu kiat agar kita bisa menjaga hati kita dan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kata para ulama, mengusahakan perbaikan hati. Kita berusaha untuk memperbaiki hati kita, kita berusaha untuk menjaga hati kita agar tetap bersih. Itu sama seperti kita mengusahakan perbaikan iman. Ya, orang yang berusaha untuk memperbaiki hatinya, dialah orang yang berusaha untuk memperbaiki keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan pertumbuhan keimanan tersebut yang ada di dalam hati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawbal kama yakhlaqu ath-thawbul khaliq fas'alullaha an yujaddidal iman fi qulubikum." Sesungguhnya iman di dalam hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum." Sesungguhnya keimanan itu bisa apa ya? Bahasa kitanya mungkin bisa lapuk gitu ya. Keimanan itu bisa apa? Lapuk. Lapuk itu apa ya? Usang. Ya. Sesungguhnya kata Rasulullah, iman di dalam hati itu bisa menjadi lapuk, usang, sebagaimana pakaian yang bisa menjadi lapuk, lusuh. Ya, keimanan juga sama seperti itu. Keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang, kan begitu akidah kita sebagai seorang muslim. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari kurang lebih 1000 ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semuanya sepakat mengatakan apa, ibu-ibu? Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Para ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwasanya keimanan itu adalah berupa apa? Ucapan dan perbuatan. Iman yang berupa ucapan seperti apa contohnya?
Baca Al-Quran itu adalah bukti keimanan. Berzikir itu adalah bukti keimanan. Memanjatkan doa kepada Allah itu adalah bukti keimanan. Berkata yang baik kepada orang lain itu bukti keimanan. Makanya kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Ya. Ini iman yang berupa ucapan. Di antaranya apa? Perkataan yang baik. Itu iman. Ya, berarti orang yang beriman ucapannya baik. Seseorang yang ucapannya baik, maka dia adalah orang yang beriman. Bisa terlihat dari situ, bisa terukur dari situ. Jadi ibu-ibu, kalau kita udah lama ngaji tapi kita masih berbicara buruk, berarti ilmu itu nggak sampai ke hati kita. Ya, ilmu itu tidak menjadikan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada yang begitu, Bu, jujur aja, udah pakai jilbab panjang, bahkan cadaran, ngaji juga udah lama bertahun-tahun, tapi ilmu itu tidak sampai ke dalam relung hatinya. Sehingga apa? Dia banyak berbicara yang tidak baik, bahkan diumbar kepada orang banyak, diumbar kepada orang lain, diumbar di media sosial, sehingga menjadi fitnah. Ya, bahkan orang-orang yang berilmu pun akhirnya terkena fitnah. Ya, ini terjadi. Kenapa? Karena ilmu itu hanya sebatas diingat, ilmu hanya sebatas dicatat, tapi ilmu tersebut tidak diamalkan sehingga tidak masuk sampai ke dalam hati. Banyak yang seperti itu. Jadi kata Imam Al-Bukhari, keimanan itu adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan perbuatan. Jadi di antara bentuk ucapan yang berupa keimanan tadi, berkata yang baik, jujur di dalam berbicara, ya, kemudian membaca Al-Quran, ini bentuk keimanan dengan ucapan. Berzikir kepada Allah, ini bentuk beriman dengan ucapan. Berdoa kepada Allah, ini bentuk keimanan dengan ucapan ataupun perbuatan, ataupun perbuatan. Sampai-sampai menyingkirkan duri di jalanan atau sesuatu yang bisa membahayakan orang lewat, kemudian disingkirkan oleh seseorang, maka itu bukti keimanan. Makanya kata Rasulullah di dalam hadis yang sudah kita pernah bahas, al-imanu, kata Rasulullah SAW, iman itu berapa cabang? 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih? Afdaluha au a'laha, yang paling utama, cabang keimanan yang paling tinggi kedudukannya apa ibu-ibu? Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah kata Rasulullah apa? Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan apa? Duri di jalan. Sesuatu yang mengganggu di jalanan. Kalau kita lewat di sebuah jalan, ada paku gitu ya yang menonjol, wah kayaknya kalau ada orang lewat sini bakalan berbahaya gitu, kemudian kita singkirkan, maka ini bukti keimanan dengan perbuatan. Yang mendorong seseorang melakukan itu adalah keimanan, sedangkan tempat tumbuh kembangnya iman di mana ibu-ibu? Dalam hati. Tempat tumbuh kembangnya iman itu adalah di dalam hati kita. Ya. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Bertambahnya iman karena sebab apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengerjakan perintahnya, dengan menjauhi larangannya, maka kita akan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yanqusu bil ma'siyah,
Dan berkurangnya keimanan itu karena sebab apa? Maksiat. Artinya ketika keimanan di dalam hati semakin terkikis, ya, itu adalah karena sebab apa? Maksiat. Dari sini kita sudah tahu bahwa perkara yang dapat merusak hati kita, perkara yang dapat, ya, membuat hati kita berpenyakit adalah karena apa? Perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, innal imana, sesungguhnya keimanan itu bisa lapuk, bisa usang, bisa lusuh. Ya, di dalam keimanan di dalam hati itu bisa menjadi lapuk, usang, lusuh sebagaimana pakaian itu bisa usang. Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaharui iman yang ada di dalam hatimu. Ya. Maka mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui apa? Keimanan yang ada di dalam hatimu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati manusia adalah sesuatu yang sangat penting buat manusia tersebut. Dan hati ini adalah ibarat seorang raja yang memerintahkan pasukannya, ya. Sehingga apabila hati ini baik, maka tentunya anggota tubuh yang lain akan ikut baik, ya. Namun apabila hati ini rusak, maka anggota badan yang lain akan ikut rusak. Jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama seperti itu juga bila seseorang terserang penyakit hati, ya, bila hati terjangkit dengan penyakit berupa apa? Perbuatan dosa, perbuatan maksiat, ya, maka hati tersebut tidak akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min idza adnaba nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang mukmin apabila dia melakukan satu perbuatan dosa, ya, kalau ada orang yang beriman tergelincir, dia terpeleset ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka akibat daripada perbuatan dosa dan maksiatnya tersebut, Allah Subhanahu wa taala membubuhkan apa di dalam hatinya? Membubuhkan apa ibu-ibu? Satu titik noda hitam di dalam hatinya. Ya. Kalau kemudian dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tersadar sehingga dia kemudian beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosa yang dilakukan. Dan inilah yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin, yaitu apabila seorang mukmin terjatuh, terpeleset sehingga tercebur ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, dia harus cepat-cepat sadar. Tidak boleh dia menganggap biarin saya tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat. Nggak boleh begitu. Orang yang beriman itu ketika dia terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, dan ini sesuatu yang tidak bisa, ya, terhindarkan. Artinya apa ibu-ibu? Kita meskipun adalah orang yang beriman, pasti ada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Itu pasti.
Nggak mungkin kita sama seperti para nabi dan rasul yang maksum, kan begitu? Kan mereka mah dijaga sama Allah. Kita bukan seorang nabi, kita bukan seorang rasul. Kita itu pasti melakukan salah. Maka kalau kita dalam keadaan seperti itu, berusahalah untuk cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Tadi noda hitam yang sudah dibubuhkan oleh Allah di dalam hati kita segera terhapus. Ya. Tapi kalau semakin terus bertambah dosa dan maksiat yang dilakukan, maka akan semakin banyak titik-titik hitam yang menutupi hatinya. Lalu apabila titik hitam akibat daripada perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan itu sudah menutupi hati, maka hati yang seperti itu bisa menjadi hati yang mati. Ya, hati yang seperti itu tidak akan bisa lagi menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang seperti itu tidak akan bisa lagi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya sudah tertutup dengan noda-noda hitam akibat perbuatan dosa dan maksiatnya, maka tidak akan bisa bermanfaat lagi nasihat yang disampaikan. Dalil, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW tidak akan bisa lagi didengarkan. Orang yang hatinya sudah tertutup dengan noda hitam akibat perbuatan dosa dan maksiat akan menjadi orang yang sombong, ibu-ibu. Dia akan menolak kebenaran. Karena definisi orang yang sombong adalah orang yang salah satunya bagaimana? Batarul haq, menolak kebenaran. Ya. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim bahwa hati itu terbagi kepada 3. Ya, hati manusia itu bisa diklasifikasikan dalam 3 kategori. Yang pertama, al-qalbus salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Ya. Hati yang selamat dari berbagai macam penyakit dan kerusakan. Bagaimana ciri hati yang selamat itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ini yang harus kita sampaikan. Di antara tanda hati yang selamat itu adalah jauh dari ambisi terhadap dunia. Ya, hati yang selamat itu adalah hati yang jauh dari ambisi untuk apa? Untuk dunia, yaitu jauh dari keinginan terhadap dunia. Tapi bukan berarti ibu-ibu kita nggak boleh menikmati dunia. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dunia, boleh gak kita manfaatkan? Boleh banget. Ada di antara manusia yang misalnya hartanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh gak dia manfaatkan hartanya? Boleh. Ya. Ada manusia yang diberikan nikmat berupa tenaga yang kuat, tubuh yang sehat, kemudian dia bekerja untuk ya mengumpulkan harta. Boleh gak? Boleh. Tapi bedanya ketika seseorang itu bekerja, bedanya bekerjanya orang Islam dengan orang kafir itu 2. Bedanya bekerjanya orang Islam dengan orang kafir itu 2.
Yang pertama, untuk apa? Ya. Untuk apa orang Islam itu bekerja? Orang Islam bekerja yang pertama untuk memenuhi atau menjalankan kewajibannya, seperti menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya, bekerja misalnya untuk menafkahi orang tuanya, untuk itu. Atau dia bekerja untuk apa? Mengumpulkan hartanya kemudian disedekahkan dan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja misalnya, kemudian apabila mendapatkan hasil dari kerjanya dia ingin bangun masjid, karena tahu keutamaan membangun masjid adalah dia akan dibangunkan rumah oleh Allah di mana, ibu-ibu? Di surga misalnya. Atau dia bekerja untuk mengumpulkan harta dalam rangka beribadah kepada Allah. Dia pergi haji, dia pergi umroh, ya. Atau dia bekerja untuk mengumpulkan harta demi membantu orang-orang yang susah, orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Atau dia bekerja sehingga punya harta, lalu kemudian dia bisa berzakat, karena nggak mungkin orang bisa berzakat tanpa harta. Mungkin nggak, Bu? Hah? Nggak mungkin. Rukun Islam yang kedua, terutama ini bisa terwujud bagi orang-orang yang punya harta. Rukun Islam yang ketiga bisa terwujud ketika seseorang memiliki harta, menunaikan zakat. Ya. Jadi untuk apa seorang muslim itu bekerja? Dan yang kedua, bukan hanya untuk apa seorang muslim bekerja, tapi bagaimana dia bekerja. Apakah pekerjaannya halal? Apakah caranya boleh? Apakah caranya syar'i? Atau dia bekerja dengan metode dan cara yang haram? Ya, ini yang membedakan. Tapi bukan berarti kita berpangku tangan tanpa berusaha. Nggak bisa begitu. Ya. Maka dari itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak menjadikan dunia itu di dalam hatinya, tetapi seorang muslim menjadikan dunia itu hanya sebatas di genggaman tangannya. Ya. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Sebagaimana dulu para sahabat, mereka ada di antaranya orang-orang yang kaya raya, menjadi saudagar, sukses di dalam berbisnis, sukses pekerjaannya, memiliki aset yang banyak, tapi mereka tidak menjadikan dunia yang mereka miliki sampai ke dalam hati, hanya sebatas pada genggaman tangannya saja. Sehingga apabila dibutuhkan untuk Islam dan kaum muslimin, sehingga apabila dibutuhkan untuk Allah dan Rasul, mereka enggak sayang untuk mengeluarkan harta mereka. Kalau kita kan beda, ya. Punya duit 1 juta, infak kita berapa, Bu? 100.000 mikir biasanya. 100.000 aja kata nggak mikir. Kalau 1 juta dikeluarin 100.000, tinggal 900. Kalau kita punya uang lebih dari itu, infak dengan yang lebih besar juga mikir. Sedangkan para sahabat, lihat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat untuk berinfak, untuk mendukung, mensupport
peperangan yang terjadi pada saat itu. Disebutkan pada perang Khaybar, Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk apa? Bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan waktu itu Umar lagi punya harta yang banyak, dan Umar sangat ingin mengalahkan Abu Bakar di dalam beramal. Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar membawa setengah dari seluruh hartanya, ya, kemudian disedekahkan untuk membela Islam. Yang setengah lagi Umar sisihkan untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Yang kayak gini tercela gak kalau nyisain buat kebutuhan hidup? Enggak, karena memang Umar tanggung jawabnya banyak, ya kan? Harus menafkahi istri-istrinya, harus menafkahi anak-anaknya, tanggungannya besar. Saat ini kata Umar, aku akan mengalahkan Abu Bakar di dalam beramal. Tapi ternyata Abu Bakar, subhanallah ibu-ibu, apa kata Umar? Abu Bakar membawa dengan seluruh hartanya. Abu Bakar membawa seluruh hartanya kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk Islam. Kata Umar, "Al-an, saat ini aku sadar aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar di dalam beramal." Ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untukmu dan keluargamu?" Kata Abu Bakar apa? "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Luar biasa. Itulah para sahabat, dan kita tahu Abu Bakar, Umar ini adalah para pebisnis hebat ibu-ibu. Utsman bin Affan pebisnis hebat, Abdurrahman bin Auf kita tahu pebisnis hebat. Tapi ternyata dunia yang mereka punya hanya sebatas di genggaman tangannya saja, tidak masuk ke dalam hati. Karena kalau dunia itu sudah masuk ke dalam hati ibu-ibu, itu bisa merusak keimanan kita. Itu bisa mengganggu stabilitas keimanan kita. Itu bisa merusak hati kita. Maka ciri hati yang selamat, hati yang bersih adalah hati yang jauh daripada keinginan terhadap dunia. Sekarang masalahnya ibu-ibu, nggak ada manusia yang nggak suka sama kesenangan dunia. Semua orang pasti suka, senang dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Di surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan atau kesukaan mereka terhadap apa? Kesukaan mereka terhadap ya wanita, anak-anak, al-qanatiril muqantarah, perbendarahan harta yang berbagai macam berupa emas, perak, ya, tunggangan yang kuat, ya, hewan ternak, begitu juga ladang, tumbuh-tumbuhan. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki balasan yang lebih baik. Surat Ali Imran ayat 14. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, hati yang bersih adalah hati yang jauh dari keinginan terhadap dunia. Tapi bukan berarti orang yang beriman itu harus meninggalkan dunia seutuhnya, tidak. Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu di dunia ini. Kita hidup di dunia ini pasti butuh kepada apa? Modal, kita butuh kepada sesuatu yang bisa ya menjadikan keberlangsungan kehidupan kita dunia ini ya menjadi kehidupan yang baik. Ya. Namun tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Kemudian yang kedua, ciri hati yang selamat bagaimana? Ciri hati yang selamat adalah hati yang selalu mengharapkan ridha Allah dalam setiap aktivitas.
Ini ciri hati yang selamat, yaitu hati yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri hati yang selamat adalah hati yang selalu menjauhi maksiat. Makanya tadi sudah kita sebutkan bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu bisa mengakibatkan rusaknya hati kita. Karena sebab satu dosa dan maksiat yang dilakukan, maka Allah akan membubuhkan satu titik noda hitam di dalam hati kita. Kemudian di antara ciri hati yang selamat adalah hati yang sibuk mempertahankan amal dan memperbaiki amal daripada beramal itu sendiri. Karena ibu-ibu, tugas kita setelah beramal adalah menjaga agar amal tersebut tidak tertolak di sisi Allah. Ya. Dan terjaganya amal adalah dengan keikhlasan karena Allah ketika melaksanakannya, dan yang kedua dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri hati yang selamat. Kemudian yang kedua, hati, klasifikasi hati yang kedua, ya, kategori yang kedua adalah hati yang sakit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam hati mereka terdapat penyakit, ya. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan ya penyakit di dalam hatinya. Surat Al-Baqarah ayat ke-10. Jadi ada orang-orang yang hatinya berpenyakit. Sebenarnya dia memiliki keinginan untuk berbuat baik, ya. Dia memiliki sumber ya keimanan, tetapi karena hatinya sakit, terkadang dia malas untuk beramal, malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah gak ibu-ibu kita merasa ketika kita sedang beribadah kepada Allah, kemudian kita pengen cepat-cepat selesai, tapi kalau giliran lagi ngerjain yang lain, ya, kita pengennya terus-terusan, ya. Kita merasa asik ketika melakukan dosa, ketika melakukan maksiat kita merasa asik, ya. Enjoy kita di dalam berbuat dosa dan maksiat. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah, ternyata kita pengen buru-buru. Ya. Misalnya baca Quran deh. Baca Quran. Ibu-ibu paling lama baca Quran bertahan berapa lama? Hah? Paling banter baca Quran tahan berapa lama? Ada 1 jam? Ada setengah jam? Jangankan setengah jam, Ustaz. 5 menit aja berat mata. Ya. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa adalah ibadah, ya. Doa adalah ibadah. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tahan berapa lama? Ya, apalagi di waktu-waktu yang mustajab. Ya. Apalagi di waktu-waktu yang mustajab. Kayak contohnya kemarin di musim haji gitu, ya. Amalan orang yang haji ketika wukuf di Arafah ngapain, Bu? Berdoa. Cuma berdoa. Dari waktu zawal, zuhur, selesai zuhur sampai terbenam matahari waktu maghrib, amalannya cuma satu, berdoa. Itulah yang dilakukan Nabi SAW dalam haji wada. Ketika Nabi SAW wukuf di padang Arafah, ya, dan kata Rasulullah SAW, waqaftu hahuna wa Arafah kulluha mauqif. Aku wukuf di sini, sambil Rasulullah SAW itu wukufnya di bawah Jabal Rahmah. Kalau ibu-ibu tahu, di Arafah itu ada sebuah bukit, Jabal Rahmah namanya. Ya, Nabi SAW wukufnya menghadap ke kiblat, dan di depannya Jabal Rahmah. Di hadapan Nabi SAW Jabal Rahmah, tapi arahnya ke arah kiblat. Nabi wukufnya di bawah, nggak sampai naik ke Jabal Rahmah. Kata Nabi, waqaftu hahuna wa Arafah kulluha mauqif. Waqaftu hahuna, aku wukuf di sini dan Arafah semuanya tempat wukuf. Nabi SAW wukuf di atas ya hewan tunggangannya.
Dan Nabi SAW berdoa dari sejak zawal selesai zuhur sampai terbenam matahari sambil ngangkat tangan. Begini Nabi SAW. Ya. Dari setelah zawal sampai terbenam matahari. Disebutkan dalam hadis, ketika tali kekang hewan tunggangannya terlepas, Nabi SAW membetulkan dengan satu tangan kirinya dan tangan kanannya tetap terangkat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari habis zuhur sampai maghrib itu berapa jam? Kalau kita katakan zuhur jam 12, maghrib jam 6, berarti 6 jam. Karena Nabi SAW sholatnya zuhur asar itu dijamak di waktu zuhur. Jadi nggak sholat asar lagi gitu. Terus Nabi SAW dari selesai sholat zuhur sampai terbenam matahari ngangkat tangan berdoa kepada Allah. Ibu-ibu ada yang pernah haji gak? Mudah-mudahan dikasih kesempatan sama Allah pergi haji. Ya. Kira-kira kalau kita kondisi lagi di Arafah, Bu, tahan berapa lama berdoa kepada Allah? Ibu-ibu di luar haji misalnya, di waktu-waktu tertentu yang pernah ibu berdoa kepada Allah, paling lama berapa jam berdoa kepada Allah? Dibandingin sama Nabi ya, 6 jam tadi. Pernah gak ketika kita lagi beribadah kepada Allah, kemudian muncul perasaan di dalam hati kita pengen cepat-cepat selesai? Jujur li. Jujur aja, pernah kita begitu? Ketika kita sholat tarawih misalnya, waduh ini imamnya lama banget nih, pengen cepat-cepat selesai, iya kan? Apalagi kalau sholatnya dimutis nih, mutis kayaknya 1 juz deh, nggak tahan. Ya, ini kejadian Bu, kejadian yang kita alami, kondisi yang tidak terelakkan. Kita pernah di situ. Pernah gak kita merasa malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhirnya kita menunda-nunda ibadah? Waktunya sudah zuhur tapi kita masih ngerjain aktivitas yang lain. Ternyata salat zuhurnya sudah mendekati asar. Ya, subuh harusnya bangun sholat, tapi kita sibuk sama yang lain. Sibuk bersihin rumah, sibuk masak karena mau nyiapin sarapan suami, anak-anak, sehingga sholat subuhnya terlewatkan dari waktunya. Atau ketiduran, seringnya ketiduran kita. Udah dengan masang alarm, ya, 5 menit sebelum azan, tapi di snooze. Ya. Atau ketika kita bangun tidur, kita lupa berzikir. Padahal tidur itu kan kematian yang kecil. Karena kita ketika tidur nggak sadar apa-apa. Ya, kematian kecil. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengembalikan nyawa kita, ya, sehingga kita terbangun lagi dari tidur kita. Bayangin kalau kita tidur nggak bangun-bangun lagi, mati. Makanya zikir setelah bangun tidur kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan memujinya. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan hanya kepadanya kami akan kembali. Ya, kita berzikir. Tapi seringnya kita bangun tidur ngapain? Zikir dulu apa lihat handphone dulu? Ya, ini kondisi kita sekarang, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini kondisi kita. Kita malas beramal, atau ketika kita beramal kita pengennya cepat-cepat selesai, ya. Atau bahkan akhirnya kita meninggalkan amal tersebut. Kita meremehkan suatu, ya, kita melalaikan suatu amal atau meremehkan suatu perbuatan dosa dan maksiat. Ah, ini mah dosanya enteng, nggak berat kayak yang itu misalnya. Ya, subhanallah. Ternyata kalau kita cari tahu, penyebabnya adalah karena hati kita sakit.
Ini kategori yang kedua. Hati yang sakit. Ya. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, kata Allah di surat Al-Baqarah tadi, di ayat ke-10. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambahkan sakit itu kepada hati mereka. Nah, hati yang sakit ini masih berpotensi untuk bisa diobati. Hati yang sakit seperti ini masih bisa untuk diperbaiki. Caranya bagaimana nanti kita akan sebutkan. Kemudian kategori yang ketiga adalah hati yang mati. Ya. Hati yang sudah mati dan sudah tidak bisa menerima hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati orang-orang yang tertutupi hatinya dengan noda-noda hitam akibat perbuatan dosa dan kemaksiatan, akibat daripada kekufuran mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan perbuatan mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang seperti itu adalah hati yang yang paling berbahaya. Hati tersebut adalah hati yang tidak mengenal siapa Tuhannya, siapa Rabbnya. Hati yang seperti itu, hati yang mati, adalah hati yang tidak beribadah kepada penciptanya. Ya, hati yang seperti itu adalah hati yang hidupnya hanya memperturuti hawa nafsu, ya, memperturuti keinginan-keinginannya terhadap dunia, dan hanya mementingkan kesenangan, meskipun itu mengundang murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia tidak memperdulikannya. Itulah hati yang mati. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita berusaha untuk kembali kepada fitrah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan atas kita, ya, yaitu hendaknya kita mensucikan jiwa dengan cara-cara yang dibenarkan di dalam syariat. Di antara perkara yang dapat membersihkan hati kita dari penyakit, ya, kalau kita berada di situ pada kondisi yang seperti itu, cara pertama sekaligus ini adalah kiat untuk menjaga hati kita juga. Selain untuk mengobati, ini juga adalah sebagai untuk menjaga, ya, hati kita agar tidak terkena penyakit. Yang pertama adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Ya, yang pertama adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i yang paling agung, ibu-ibu, adalah ma'rifatullah. Ilmu syar'i yang paling agung itu adalah ma'rifatullah. Apa artinya ma'rifatullah? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup di dunia ini, dan kemudian tidak dibiarkan hidup begitu saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita dengan kenikmatan yang sangat banyak dan tidak terhitung. Kemudian kita menjadi hamba Allah yang tidak mengenal siapa penciptanya. Ya, kalau ada pertanyaan ibu-ibu, siapa Allah? Jawaban kita apa? Paling hanya sebatas Allah adalah Tuhan saya. Allah adalah Rabb yang saya sembah. Tapi ketika ditanya bagaimana sifat Allah, apa saja nama Allah, ya, dan apa maksud daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, jarang di antara kita yang bisa menjawabnya. Sebagaimana ketika kita mencintai seseorang, kita akan mengenal lebih jauh tentang dia dibandingkan dengan orang lain. Kita mencintai suami kita, tentu kita adalah orang yang paling mengenal karakteristik
suami kita. Betul kan? Karena kita hidup sama dia. Kita kenal dia. Ya. Kita tahu perbuatannya, kita tahu sifatnya. Sehingga kita mencintai dia. Dan kita menaruh hormat serta takut dengan takut yang sewajarnya kepada dia karena dia adalah suami kita. Ya. Dan kita punya harapan kepada suami kita, kan begitu? Harapannya apa? Suami bisa menafkahi saya sebagai seorang istri dengan nafkah yang halal. Bisa memenuhi kebutuhan saya karena ini adalah hak saya sebagai seorang istri bagi dia. Karena kita kenal suami kita. Maka bagaimana mungkin kita bisa takut kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Allah? Dan bagaimana mungkin kita bisa berharap kepada Allah kalau kita sendiri tidak mengenal siapa Allah? Bagaimana bisa? Dan bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hati kita, yang mana hati kita itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana bisa? Maka ilmu syar'i yang paling agung, ya, adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man kana lillahi a'raf kana billahi akhwaf. Kata para ulama, orang yang paling mengenal Allah dialah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mengenal Allah dialah orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mengenal Allah dialah orang yang paling kuat harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu. Lihatlah bagaimana semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah, melakukan kebaikan, sehingga tujuan beliau adalah selalu kebaikan. Ya. Tujuan Rasulullah SAW adalah selalu kebaikan. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di surat Fatir, ya, surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Ibu-ibu udah belajar usul tsalatsa belum? Ada pelajaran usul tsalatsa gak di sini? Belum. Nggak ada. Di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, 3 landasan pokok, yang mana kitab ini itu inspirasinya adalah hadis Rasulullah SAW tentang fitnah kubur, ujian di alam kubur yang akan dialami oleh setiap manusia. Setiap orang yang meninggal dunia, di alam kuburnya dia akan didatangkan oleh malaikat yang akan bertanya kepadanya, "Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk?" Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Ya. Maka karena hadis inilah penulis terinspirasi memberikan judul kitabnya dengan nama Al-Usul Ats-Tsalatsa, 3 landasan pokok. Karena ini adalah landasan yang paling utama yang harus diilmui oleh seorang muslim. Ya. Yang pertama apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga apa? Mengenal agama Islam. Kalau kita sudah mengenal 3 perkara ini, kita insya Allah akan selamat dunia akhirat. Ya. Di dalam kitab tersebut penulis mengatakan bagaimana? I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum 4 masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa kita wajib mempelajari 4 masalah. Yang pertama al-ilmu. Ilmu ini mencakup ma'rifatullah wa ma'rifatu an-nabi wa ma'rifatu ad-din. Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama. Ini 3 landasannya. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita agar hati kita terjaga dari
penyakit-penyakit yang berbahaya, atau bagaimana caranya kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Belajar ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i yang paling agung adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan banyak membaca, dan tidak hanya sekedar membaca, begitu juga dengan mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah hudan. Al-Qur'an itu disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan apa? Huda, petunjuk. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitab, itulah Alkitab, yakni Al-Qur'an. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Al-Qur'an untuk orang-orang yang beriman adalah merupakan petunjuk dan penawar atau penyembuh. Ya. Kalau hati kita sakit, sembuhin. Bagaimana caranya? Dengan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, tadabburi isi dan kandungannya, tadabburi ayat-ayatnya. Ya. Maka orang-orang yang mentadabburi Al-Qur'anul Karim, dialah orang-orang yang akan selamat. Ya, akan memiliki hati yang bersih. Sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan tentang hati yang bersih. Ya, karena di dalam Al-Qur'an kita akan menemukan petunjuk Allah Subhanahu wa taala menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau membaca dan mentadabburi Al-Qur'an, kita akan menemukan itu, ibu-ibu. Tapi kalau kita nggak pernah baca Qur'an, hati kita akan sakit. Kalau kita nggak baca Al-Qur'an, kita akan hidup dengan penuh kegalauan. Makanya ibu-ibu, obat galau itu gampang. Ya, obat galau itu baca Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa bagaimana, ibu-ibu? Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu ammatik nasiyati biyadik madin fi hukmuk adlun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta fil 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhihaba hammi. Ya, agar engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti kegalauanku, penghilang kesedihanku. Maka orang yang berdoa dengan doa ini, kata Rasulullah, dia akan digantikan kesedihannya dengan kegembiraan. Ya, akan digantikan oleh Allah kesedihannya dengan kegembiraan. Doa yang harus kita hafal, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi isi daripada doa ini, lihat, agar engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hati. Ya, penyejuk hati kita cuma satu. Penyejuk hatinya orang-orang yang beriman itu adalah dengan membaca Al-Qur'an, dengan selalu dekat kepada Al-Qur'anul Karim. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan tentang akhlak beliau oleh Aisyah. Aisyah suatu hari pernah ditanya oleh seseorang, "Kaifa kana khuluquhu?" Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, wahai Aisyah? Maka apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Ya. Seberapa dekat kita dengan Al-Qur'an, ibu-ibu? Sampai saat ini, seberapa dekat kita dengan Al-Qur'an? Seberapa dekat kita dengan ilmu syar'i? Seberapa dekat? Semangat seperti apa yang kita punya di dalam diri kita untuk menuntut ilmu syar'i dekat dengan Al-Qur'an?
Berapa lama dan berapa banyak dalam sehari kita dekat dengan Al-Quran? Apakah kita termasuk orang yang rutin baca Al-Quran setiap hari di rumah, dimanapun kita berada? Atau ternyata kita baca Qurannya musiman, cuma di Ramadan aja kita baca Quran, ya, udah khatam sekali di bulan Ramadan itu buat setahun. Atau membaca Al-Quran sekali di bulan Ramadan itu buat setahun. Ya, ini musibah, Bu. Ya, musibah. Paling tidak, Bu, minimal sehari 1 juz baca di rumah. Ya, paling tidak. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya seperti kubur. Makanya kata Rasulullah bagaimana? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Karena kita nggak baca Quran di kuburan. Rumah yang seperti kuburan adalah rumah yang tidak pernah dibacakan di dalamnya Al-Quran. Ya, tidak pernah ditegakkan ibadah di dalam rumah tersebut, terutama baca Quran. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau kita di rumah merasa serem, kayaknya ada yang liatin nih, pas tengok ke belakang nggak ada. Jangan takut. Yang pertama, jangan takut. Ya, syaitan itu, jin yang jahat itu cuma berani sama orang yang takut. Benar, Bu? Ya, syaitan, jin yang jahat yang suka ngegangguin manusia itu, ya, uka-uka. Itu cuma berani sama orang yang penakut. Ya. Tapi ibu-ibu dan rahmati Allah, orang yang berani dengan keimanannya, dengan ketakwaannya kepada Allah, ini gak bakal diganggu sama syaitan. Ya, mungkin bisa juga karena sebab apa? Kita gak pernah baca Al-Quran di rumah. Jadi rumah kita itu bawaannya serem aja gitu. Ya, hawanya beda gitu. Pernah gak ibu masuk rumah yang hawanya terasa beda gitu? Ternyata bener aja penghuninya nggak pernah baca Quran di rumah tersebut. Kalau saya pribadi kadang-kadang suka merasa seperti itu. Ya, ketika masuk suatu rumah yang bawaannya nggak enak gitu, ya, bisa jadi di situ penghuninya nggak atau jarang baca Quran. Nggak boleh kita melewatkan 1 hari dalam hidup kita tanpa membaca Al-Quran, ibu-ibu, terutama di rumah kita. Apalagi ibu-ibu yang memang aktivitasnya lebih banyak di rumah, sebagai ibu rumah tangga, baca Quran. Kemudian kita ajak suami kita baca Quran di rumah, kita ajak anak-anak kita ya baca Al-Quran di rumah. Kalau kebetulan alhamdulillah anak-anak kita sekolah di sekolah Islam, yang di sekolah tersebut dia diajarkan ya Al-Quran, ajak dia untuk murojaah, untuk baca Al-Quran tilawah, ya, terutama surat Al-Baqarah. Ya, makanya sebagian ulama menyarankan seorang muslim itu hendaknya rutin setiap hari baca surat Al-Baqarah di rumahnya. Ya, menyarankan seperti itu. Ya, agar apa? Itu tadi, tidak diganggu oleh jin yang jahat. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya seorang muslim dia adalah orang yang senantiasa banyak membaca Al-Quran, dia mentadabburi Al-Quran, karena dengan banyak mentadabburi Al-Quran itu dapat membuka pintu-pintu kebaikan. Ya, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita terus berusaha untuk mentadabburi Al-Quran, ya, pintu-pintu kebaikan itu semakin terbuka. Karena tadi sudah kita sebutkan bahwa Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Ya, petunjuk. Umar masuk Islam gara-gara apa, Bu?
Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu Al-Faruq, julukannya Umar itu adalah Al-Faruq, pembeda yang bisa memisahkan antara hak dan yang batil, tegas. Bahkan jin aja takut sama Umar gitu. Ya. Tapi lihat sejarahnya Umar masuk Islam gara-gara apa? Dengar Al-Quran. Ya. Orang yang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatullah zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah dibaca, dilantunkan, zadathum imana, semakin bertambah keimanan mereka. Ya, orang yang beriman itu begitu. Jadi jangan cuma main handphone yang lama, Bu. Jangan cuma bermedia sosial aja yang terus-terusan. Bahkan kalau bisa dikurangi, dan kalau bisa lagi di stop. Kalau ternyata kita bermedsos itu malah justru apa? Menyebabkan kita terjatuh, terpeleset ke dalam dosa dan maksiat, maka lebih baik kita tinggalkan. Ya. Jangan cuma bermedsos yang kita tekuni, ya. Jangan cuma bermedsos yang lama. Baca Quran juga dong. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luangkan waktu setiap hari baca Quran, mentadabburi Al-Quran. Ini yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga apa ibu-ibu? Yang ketiga adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena semua musibah ataupun ujian yang menimpa seseorang, ya, baik itu berupa rasa cemas, rasa khawatir, takut, ya, atau bahkan rasa malas. Rasa malas juga ini adalah ujian, ya. Rasa malas itu juga musibah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semua itu disebabkan karena apa, Bu? Dosa kita sendiri. Ya. Semua itu disebabkan karena dosa kita sendiri. Bisa jadi kita malas beribadah karena kita memang banyak dosanya. Ya. Bisa jadi kita enggak betah, ya, enggak betah beribadah kepada Allah karena kita banyak maksiat. Ya, kita banyak maksiat. Akhirnya kita enggak betah melakukan suatu ibadah. Bisa jadi begitu. Maka hendaknya kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan, atas perbuatan maksiat yang masih kita kerjakan. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena taubat itu, istighfar itu adalah pelebur dosa. Ya. Taubat dan istighfar itu adalah pelebur dosa. Dan kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk, taufik kepada kita untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah. Allah akan jadikan hati kita hati yang mencintai amal saleh, hati yang mencintai dan menyukai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan jadikan hati kita siap menyambut ajakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bisa jadi, Bu, kita malas tuh karena kebanyakan dosa. Kita enggak betah beramal karena banyak maksiat. Segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu peleburnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh
Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan mohonlah ampun kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang melakukan dosa, yang melakukan maksiat, maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa inni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atubu ila Allah fil yaumi aktsaru min 70 marrah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain lebih dari karena sesungguhnya aku ya beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Dan ini termasuk daripada rangkaian zikir yang kita baca di waktu pagi atau di waktu petang. Kita membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi sebanyak 100 kali, ya. Tapi zikir tersebut bukan hanya sebatas dibaca ya ibu-ibu, ya. Ada orang yang sekedar dibaca tapi dosa tetap jalan. Benar-benar kita membaca zikir tersebut dalam rangka bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita punya keinginan yang kuat agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya, setelah kita membaca zikir tersebut dari apa? Dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena cuma Allah yang bisa menjaga kita, ibu-ibu. Cuma Allah yang bisa menjaga kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, cuma Allah. Maka kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ibu-ibu dan materi Allah, memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan banyak berzikir, ibu-ibu, dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu akan melapangkan hati kita, akan menenteramkan hati kita, ya, membuat hati kita bersih. Dengan berzikir kepada Allah, hati kita tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Adalah dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Tapi zikir ini karena dia adalah ibadah, tentu kita berzikir sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu yang paling penting, ibu-ibu. Ya, setelah kita memang ya berzikir dengan ikhlas karena Allah, begitu juga di dalam berzikir kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari, dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa putri beliau Fatimah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Fatimah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya sendiri. Ini adalah karena saran daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, saran daripada suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fatimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ada seseorang yang membantu pekerjaan rumah dia, meringankan tugas dia, ya. Karena kenapa setiap hari Fatimah itu harus mengurus rumahnya, bahkan beliau radhiyallahu anha itu harus memasak. Dan ini juga jadi pelajaran buat ibu-ibu semua, ya, sebagai ibu rumah tangga. Fatimah itu masak dan memikul kayu bakar sendiri. Itu Fatimah, ya, wanita yang tangguh. Kalau kita masih cemen, bu, ya, kita lebih banyak mengeluhnya, lebih banyak manjanya, gitu ya. Fatimah radhiyallahu anha mengerjakan urusan rumahnya sendiri. Bahkan beliau untuk memasak harus memikul kayu bakar sendiri. Itu Fatimah radhiyallahu anha. Maka mungkin dalam satu kondisi Fatimah radhiyallahu anha butuh bantuan. Atas saran daripada suaminya, akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ada seseorang yang bisa membantu dia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta mengabulkan permintaan Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah tidak serta-merta mengabulkan keinginan Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah mereka.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah justru mengajarkan sebuah zikir kepada Fatimah radhiyallahu anha, yang zikir ini lebih baik daripada seorang pembantu. Ya. Yang zikir ini lebih baik daripada seorang pembantu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, kata Rasulullah, ala ukhbirukuma bima huwa khairun lakuma min khadim. Maukah aku beritahukan kepada kalian berdua zikir yang lebih baik daripada seorang pembantu. Zikir yang lebih baik daripada seorang pembantu, yaitu idza awaituma ila madja'ikuma tusabbihanillahi 33 wa tuhammadanihi 33 wa tukabbiranihi 34 fadzalika khairun lakuma min khadim. Yaitu apabila kalian hendak tidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian hendak tidur, maka bacalah apa? Ucapkanlah apa? Subhanallah 33 kali. Kemudian ucapkanlah alhamdulillah 33 kali. Dan bacalah atau ucapkanlah Allahu Akbar berapa kali? Bukan 33. Kalau di zikir ini 34 kali. Jadi totalnya berapa? 100. Kalau zikir setelah salat masing-masing 33 ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga bilangannya menjadi 100. Kalau zikir sebelum tidur, karena kata Rasulullah, idza awaituma ila madja'ikuma, apabila kalian hendak tidur, maka hendaknya baca zikir ini. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzalika khairun lakum min khadim. Maka itu semua jauh lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ya, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata khairun lakuma, lebih baik untuk kalian berdua, bukan hanya dalam masalah pahala, ya, tetapi menunjukkan bahwa siapa saja yang rutin membaca zikir-zikir tersebut, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dan kekuatan kepadanya untuk mengurusi urusannya. Ya, untuk mengurusi urusannya. Ini maksudnya kata para ulama. Ya. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya, yang termasuk di dalamnya keluarganya sendiri, ya, agar senantiasa menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu, ibu-ibu, akan memberikan kepada kita kekuatan. Ya, kekuatan dalam apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan memberikan kita kekuatan dan semangat untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, zikir tersebut adalah zikir yang syar'i, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu lafadznya, jumlahnya berapa, lalu kemudian caranya, maka kita dengan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, membuat hati kita lapang, membuat hati kita bersih, selamat, dan bisa mengobatkan hati yang sakit, adalah tentunya dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan tentunya akidah kita, ibu-ibu. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan cukupkan dia. Ya, dengan bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan cukupkan dia.
Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, maka tentunya jangan sampai kita terkena penyakit hati, ya. Jangan sampai kita membiarkan hati kita tetap berada dalam penyakitnya, atau kita biarkan diri kita melakukan dosa dan maksiat sehingga hati kita menjadi keras. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Dan ini sangat bahaya. Masih ada waktu gak bahas materi? Saya sebutkan secara ringkas ya ibu-ibu tentang ciri hati yang keras. Ya, saya sebutkan secara ringkas. Ciri hati yang keras, atau kita bisa juga mengidentifikasi bahwa hati kita sudah mulai keras nih. Ya, ciri-cirinya yang pertama, bermalas-malasan untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Ya, ini ciri hati yang keras atau sudah mulai mengeras, bermalas-malasan untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, tidak terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini yang sudah kita sebutkan tadi. Orang yang beriman itu ketika mendengarkan ayat Al-Quran, malah dia akan semakin bertambah keimanannya. Sedangkan orang yang hatinya sakit, orang yang hatinya sudah keras dan sudah mulai mengeras karena sakit, ketika mendengarkan Al-Quran dia tidak akan terpengaruh. Ya, nggak ada getaran, tidak ada getaran di dalam hatinya ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan. Ya. Atau bisa juga ketika mendengarkan ayat Al-Quran itu dia seperti biasa aja gitu, nggak ada pengaruh. Ini bahaya. Ya, ini tanda hati itu sudah mulai mengeras. Yang ketiga apa? Tidak terpengaruh dengan ujian dan musibah. Ya, tidak terpengaruh hatinya dengan apa? Ujian dan musibah. Berbeda dengan orang yang beriman, ketika dia mendapatkan musibah, diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan suatu musibah, dia akan segera sadar. Bisa jadi ini adalah akibat daripada perbuatan apa? Dosa yang aku kerjakan. Pernah ada seorang ulama yang mengatakan, aku tidak bisa mengerjakan atau aku tidak bisa bangun malam selama 1 bulan karena sebab ada satu dosa yang pernah aku lakukan. Jadi sulit bangun malam, Bu. Kalau kita seumur hidup nggak pernah bangun malam, mungkin sudah terlalu menumpuk dosa dan maksiat kita. Ini ada seorang ulama yang mengatakan apa? Aku pernah sulit bangun malam selama 1 bulan karena sebab satu dosa yang pernah aku lakukan. Ya. Jadi tidak merasa apa? Tidak terpengaruh dengan apa? Musibah, tidak terpengaruh dengan ujian. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang keempat, bertambahnya kecintaan terhadap dunia. Kalau yang tadinya sudah cinta, semakin bertambah lagi. Ya, bertambahnya kecintaan terhadap dunia dan lebih memprioritaskan dunia ketimbang akhirat, dan lebih memprioritaskan dunia ketimbang akhirat. Ini adalah tanda hati yang keras atau sudah mulai mengeras. Kemudian yang kelima, tidak takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak khawatir, tidak takut dengan ancaman Allah. Orang yang melakukan dosa ini, ancamannya ini, orang yang melakukan dosa itu, ancamannya ini, ya. Dan dia tidak terpengaruh dengan itu. Tidak takut. Ya. Bahkan merasa pede, enggak apa-apa saya masuk neraka. Ya. Ada loh yang kayak gitu, Bu.
Ada loh orang yang kayak gitu. Nggak apa-apa, emang saya banyak dosanya, saya nggak apa-apa masuk neraka. Subhanallah. Ucapan yang sangat berani kalau ada orang yang sampai ngomong begitu. Tidak ada. Saya pernah dengar ada orang yang ngomong gitu. Ya, ada orang yang ngomong gitu. Orang Islam. Subhanallah. Ucapan yang keterlaluan, sangat berani. Ya, ini contoh hati yang sudah keras atau sudah mulai mengeras, yaitu tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berapa tadi? Yang kelima. Yang keenam, semakin banyak melakukan dosa. Tandanya nih, orang yang hatinya keras dan sudah mengeras semakin bertambah melakukan dosa, ya. Semakin rajin. Semakin rajin ngapain? Bukan baca Quran, semakin rajin maksiat. Ya, semakin rajin bermaksiat, ya. Ini tanda hati yang sudah keras atau sudah mulai mengeras. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya, yang ketujuh, yaitu tidak bisa mengenali, tidak bisa membedakan. Tidak bisa membedakan antara perkara yang ma'ruf dengan perkara yang batil. Ya, tidak bisa membedakan antara perkara yang baik dengan yang buruk. Ya, tidak bisa membedakan antara perkara yang hak dengan perkara yang batil. Tidak bisa membedakan antara perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Makanya tadi sudah kita sebutkan, di antara tips kiat untuk mengobati hati kita atau menjaga hati kita agar tidak terkena penyakit adalah dengan menuntut ilmu syar'i, agar kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya, karena kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang ciri hati yang keras, hati yang sakit. Dan tadi sudah kita sebutkan 5 terkait dengan kiat agar kita bisa mengobati hati kita atau menjaga hati kita agar tidak sakit. Dari 5 tersebut satu tambahan yang terakhir adalah dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kan yang kelima terakhir kan tawakal kan ya. Yang kelima tadi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keenam adalah hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW akthar ma yad'u, di antara doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, begitu juga di dalam Al-Qur'an ada sebuah doa yang bisa kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Begitu juga doa lain yang diajarkan Rasulullah SAW adalah berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya, ini yang harus kita usahakan ibu-ibu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikianlah materi yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial, ya, di mana manusia itu pasti
dia berinteraksi dengan orang lain. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu, dan kami jadikan kalian manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya. Ada bangsa Arab, ada bangsa Asia, ya. Di Indonesia aja ada berbagai macam suku, ya. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Sumatera, ya. Kemudian suku Timur, ya. Dengan berbagai macam suku. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam bentuk, beragam bahasa, ya. Beragam bangsa. Dengan tujuan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu, menciptakan mereka sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin tidak manusia itu pasti berinteraksi dengan orang lain. Tidak mungkin tidak. Manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Pasti, tidak mungkin tidak. Ya. Manusia, seorang wanita butuh seorang laki-laki, ya kan? Untuk bersuami istri. Begitu juga laki-laki butuh seorang wanita untuk menjadikan dia sebagai istrinya. Ya. Bahkan ketika seorang laki-laki dan wanita yang berkeluarga sudah menjadi sepasang suami istri, pasti mengharapkan lahirnya seorang manusia. Pasti mengharapkan dia memiliki anak keturunan. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa dia mengasingkan diri dari orang lain. Tidak bisa. Ya. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka tentu pastinya mereka akan berinteraksi dengan orang lain. Ya. Manusia pasti akan berinteraksi dengan orang lain. Dia bertetangga. Rumahnya akan didatangi tamu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata dhaifahu, tamunya, dalam bentuk nakirah, yang mana artinya siapa saja yang datang bertamu ke rumah seorang muslim, maka dia harus memuliakan tamunya tersebut. Tidak dijadikan di situ sebuah batasan. Dan dia tidak boleh mengatakan orang yang bertamu ke rumah saya hanya boleh orang-orang yang bertakwa saja. Betul, Bu? Bisa gak kita terapin kayak aturan kayak gitu? Bu, saya mau bertamu ke rumah ibu. Si ibu nanya, Bapak orang bertakwa bukan? Kalau Bapak bukan orang bertakwa, gak boleh ke rumah saya. Kan gak bisa. Ini menunjukkan bahwa manusia makhluk sosial, dia pasti berinteraksi dengan orang lain. Ya. Atau malah justru dia nyuruh anaknya untuk menolak tamu tersebut, bilangin ibu lagi nggak ada. Anaknya bilang sama tamunya, kata ibu barusan ibu lagi nggak ada. Hah? Yang pernah kayak gitu cung coba. Nggak bisa. Kemudian kata Rasulullah, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan sekali lagi ini tidak dibatasi oleh Rasulullah. Bertetangga itu misalnya harus dengan sesama muslim, enggak. Karena mungkin ada di antara tetangga kita yang orang kafir, dia bukan orang Islam. Ya, dia beragama lain. Tapi apakah dia tidak berhak untuk dimuliakan? Dia berhak untuk dimuliakan sebagai tetangga. Islam menyuruh seperti itu. Ya. Maka nggak bisa seorang manusia itu menutup diri dari orang lain, itu nggak bisa.
Dan menurut saya ketika ada seseorang yang dia keluar dari grup dengan alasan bahwa di sini ada orang yang tidak baik, di sini ada orang yang fasik misalnya, ya, di sini ada orang yang belum ngaji, ya, bahkan dia left grup keluarga, yang mana sekarang itu salah satu media untuk menyambung silaturahmi kan dengan media sosial seperti itu. Bukan malah justru dia mendapatkan pahala, saya kira malah justru dia akan mendapatkan dosa karena memutus silaturahmi. Ya. Karena menyambung silaturahmi kepada keluarga bukan hanya kepada keluarga yang dia adalah orang mukmin yang bertakwa saja. Ya, kepada keluarga yang masih belum mengerti tentang Islam yang benar, kepada keluarga yang masih melakukan kesalahan-kesalahan, tetap kita sambung. Bahkan itu peluang untuk kita mendakwahi dia. Maka yang seperti ini adalah sikap yang salah menurut saya dan tidak benar. Namun bukan juga kita kebablasan bebas, ya. Bukan juga kita kebablasan berteman dengan semua orang sehingga tidak ada batasan-batasannya. Bukan juga seperti itu, ya. Artinya kita boleh kenal sama banyak orang, tapi yang kita jadikan sebagai teman dekat, sebagai sahabat, ya, tempat kita ya berbagi, tempat kita bertukar pikiran, tempat kita saling support, adalah kita jadikan sebagai teman dekat itu hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti ini adalah hadis yang membatasi kita hanya berteman dengan orang-orang yang soleh saja. Tidak, kita boleh kenal dengan orang banyak karena kita berinteraksi dengan orang lain. Boleh seperti itu. Tapi yang kita jadikan sebagai teman dekat, yang kalau kita butuh dia yang menjadi tempat kita ya meminta pertolongan, adalah orang-orang yang soleh seperti itu. Ini batasannya. Makanya sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Ya, kita enggak terlalu ya menutup diri, tapi kita juga tidak terlalu bebas di dalam bergaul. Sebaik-baiknya urusan adalah yang pertengahan, kecuali donat. Ya, karena donat tengahnya bolong. Wallahu a'lam bisa begitu, Bu. Maksudnya kita taklimnya itu gimana itu di tempat yang itu sehingga dia mau akan kerjanya Alhamdulillah ya, Alhamdulillah dan sebagainya. Nah setelah itu karakternya jadi drastis berubah gitu. Ya intinya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu semakin berilmu, dia kepada Allah semakin tawadhu, dan kepada manusia dia semakin berakhlak yang baik. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala dia semakin tawadhu, dan kepada manusia dia semakin berakhlak baik. Intinya seperti itu. Kalau seseorang dia menuntut ilmu di sebuah tempat, begitu kan Bu maksudnya? Ya. Tapi ternyata bukan, malah justru membuat dia semakin baik akhlaknya kepada manusia, ya. Maka ini dipertanyakan, ya. Entah itu orangnya yang salah di dalam memahami ilmu, atau tempat dia menuntut ilmunya yang terdapat kesalahan di dalam menjelaskan ilmu di situ. Bisa jadi seperti itu.
Dan kita sebagai sesama muslim tentu berusaha untuk mengingatkan, ya. Berusaha untuk mengingatkan, berusaha untuk menasehati, berusaha untuk menyampaikan dakwah yang hak kepada dia, ya. Dan kita harus cari tahu kitab apa yang dibahas, siapa yang membahas, dan kita harus cari tahu dan kemudian kita tanyakan ini kepada ahli ilmu, seperti itu. Kalau ternyata tempat dia menuntut ilmu itu guru yang menyampaikannya selamat akidahnya, selamat manhajnya, kitab yang dibahas juga kitab yang bermanfaat, berarti ada salah pada orang tersebut dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Dan tugas kita adalah menyampaikan, bukan memaksakan hidayah kepada orang lain. Ini yang harus kita ingat juga. Ketika kita berusaha menasihatkan sesuatu kepada orang lain, siapapun dia, tugas kita adalah menyampaikan, ibu-ibu. Kita tidak bisa memaksakan hidayah kepada siapapun orangnya. Bahkan Rasulullah saja sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa memaksakan hidayah untuk pamannya Abu Talib sampai pamannya tersebut meninggal dunia. Dan Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW sebagai hiburan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memaksakan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mendapati teman kita yang seperti itu, ya kita cari tahu dulu, ya. Dan kita berusaha untuk merangkulnya kembali agar dia kembali kepada kebenaran yang hakiki, seperti itu, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Baik, demikianlah materi kita untuk hari ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan benar-benar bermanfaat buat kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena manfaat ilmu itu adalah ketika kita mendapatkannya kemudian kita amalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita serta memberikan kemudahan buat kita semua untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di atas jalan yang hak sampai akhir daripada kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar dari Allah dan kesalahan dari saya. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.